12 ya? Iya, 12. Selamat malam. Hah? Udah belum? Udah di-record. Ya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Rike Renosari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tantangan pada usaha wedding organizer Yon Decoration dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk anggotanya sendiri yaitu pertama saya Cecep Prayoga, yang kedua Dwi Wulandari, yang ketiga Teh Nurlaili Nisnawati, dan yang keempat Sopyan Alimin Putra. Baik, untuk teori pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making, yaitu pertama menurut Josh R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Kemudian menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Selanjutnya, menurut James A. F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Yang kedua, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Berikut ada 4 tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, tahap penelusuran atau intelligence, yaitu mencari informasi permasalahan, menganalisa permasalahan, memproses permasalahan. Yang keempat, pemecahan masalah melalui penentuan keputusan yang harus dipilih atau tidak. Yang kedua, tahap perancangan atau desain. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan sekarang. Dan yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang ketiga, tahap pemilihan atau choice. Tahapan ini dilakukan pemilihan terhadap di antara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Yang selanjutnya yaitu tahap implementasi. Tahapan ini dilakukan penetapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perencanaan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Selanjutnya ada langkah-langkah pengambilan keputusan yang kelompok kami tempuh. Langkah-langkah atau proses pengambilan keputusan meliputi yang pertama itu ada tahap penelusuran atau intelijen. Salah satu cara ampuh yang dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona atau COVID-19 salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan social distancing atau lebih mudahnya jaga jarak. Anjuran-anjuran agar orang tak berkerumun dan di rumah saja sudah sangat masif. Hal ini menjadi penyebab para customer atau pengantin mereschedule pernikahan karena susahnya atau sulit mendapatkan izin mengadakan acara dan adanya kerumunan. Yang kedua ada tahap perencanaan atau desain. Tahap analisa dalam mencari alternatif pemecahan masalah, yaitu menganalisa permasalahan yang ada sebisa mungkin selalu melakukan protokol kesehatan seperti 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemenkes, dan juga dengan cara membatasi jumlah tamu undangan yang hadir. Lanjut. Kemudian yang ketiga ada tahap pemilihan atau choice. Manajemen memilih
alternatif yang diperkirakan paling sesuai, yaitu dengan menyediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, menyemprotkan cairan desinfektan ke seluruh ruangan acara sampai ke sela-sela dan meminta klien supaya para tamu wajib memakai masker dan tidak melebihi kapasitas 50% tempat acara. Kemudian yang keempat ada tahap implementasi. Pemecahan masalah yang diambil yaitu menyediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, menyemprotkan cairan desinfektan ke seluruh ruangan acara tamu. Yang hadir diwajibkan memakai masker dan tamu yang hadir tidak boleh lebih dari 50% dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemenkes. Selanjutnya, di sini ada tabel pembagian tugas dari kelompok kami. Yang pertama, Saudara Cecep Prayoga bertugas untuk mencarikan masalah, dampak yang akan timbul, mengelompokkan masalah mana saja yang krusial dan apa solusinya. Yang kedua ada Dwi Wulandari, bertugas mencari masalah serta mencarikan solusi yang bisa dipakai. Kemudian ada Nurlail Isnawati, yang bertugas menampung semua masalah dan semua solusi, kemudian menseleksi mana yang lebih krusial dan solusi apa yang tepat. Dan terakhir ada Sofian Alimin Putra, yang bertugas mencari masalah serta memberikan solusi untuk representasikan di kelompok. Selanjutnya ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi dari studi kasus tantangan wedding organizer Yons Decoration dalam menghadapi pandemi COVID-19 antara lain. Yang pertama, membantu usaha ini supaya tetap bisa eksis di masa pandemi ini. Kedua, mengembalikan kesuksesan usaha ini seperti sebelum adanya pandemi. Yang ketiga, mencarikan solusi dalam menghadapi masalah yang ada. Lalu, tujuan pengambilan keputusan. Berikut tujuan-tujuan dari pengambilan keputusan studi kasus tantangan wedding organizer Yons Decoration dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, memberikan solusi terbaik yang kelompok kami berikan. Kedua, agar masalah yang ada di usaha ini dapat terpecahkan atau diselesaikan. Yang ketiga, agar usaha berjalan kembali dan lebih meningkat tentunya. Lalu, penjelasan langkah-langkah pengambilan keputusan. Kami memilih teknik kelompok nominal pada saat tahap perancangan dan tahap pemilihan. Langkahnya antara lain, yang pertama, kami memilih kasus yang akan kami teliti dan mencari masalah yang ada dalam kasus tersebut. Yang kedua, setelah masalah dipahami, setiap anggota kelompok diminta ide-idenya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang ketiga, kemudian ide-ide yang dihasilkan dari anggota ditampung untuk disatukan dengan ide-ide dari anggota yang lainnya. Lalu, setelah ide-ide ditampung, kemudian dipaparkan oleh ketua kelompok. Semua anggota dipersilahkan untuk mengkritik ataupun memberikan saran dan para pemberi ide dipersilahkan untuk mempertahankan ide-ide yang telah diberikan pada saat ini diskusi untuk menentukan solusi sedang berlangsung. Lalu, setelah diskusi selesai, ketua kelompok memvoting untuk menentukan ide di mana yang akan diambil. Oke, selanjutnya kesimpulan. Yons Decoration merupakan suatu pelayanan jasa pernikahan yang ada di Kota Cilacap, yang menyediakan berbagai jenis jasa pernikahan dan paket pernikahan. Pada kondisi pandemi seperti ini, kendala yang dihadapi Yons Decoration yaitu adanya pembatasan tamu undangan yang mengharuskan dekorasi seminimal mungkin, sehingga mengurangi harga dalam jasa wedding organizer itu sendiri. Selain itu, dengan adanya pandemi ini, menyebabkan banyaknya calon pengantin yang mereschedule jadwal pernikahannya atau bahkan ada yang batalkannya, sehingga kami senantiasa memberikan beberapa solusi untuk menghadapi masalah ini, seperti dengan menyediakan cairan pembersih tangan, hand sanitizer, menyemprotkan cairan desinfektan ke seluruh ruangan acara,
tamu yang hadir diwajibkan memakai masker dan tamu yang hadir tidak boleh lebih dari 50%. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemenkes, serta memberikan konsep baru yang sederhana namun elegan di dalam acara, sehingga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh calon customer dalam pengambilan keputusan. Kami memilih teknik kelompok nominal pada saat tahap perancangan dan tahap pemilihan. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari topik wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.